Selamat siang pemirsa, bersama saya Shana Soehartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Bagi pemirsa yang mungkin sedang membangun rumah nih, tapi masih bingung mau buat pintunya nih jenis apa, atau mungkin berpikir untuk memulai bisnis dalam bidang properti. Nah, tenang aja karena Biz Update punya satu informasi yang sangat menarik. Selain itu juga ada informasi mengenai budidaya cacing sutra. Nah, seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Memiliki hunian yang bagus dan nyaman merupakan impian semua orang. Tren rumah pun kini semakin beragam, mulai dari minimalis, Japanese style, Skandinavia, compact house, hingga modern klasik. Semua memiliki ciri khasnya tersendiri. Tidak lengkap jika rumah tanpa pintu dan kaca yang tentu saja mendukung. Model pintu dan kaca yang digunakan juga berbeda mengikuti desain rumah yang dipilih. Ada yang menggunakan pintu engsel, pintu saku, pintu Perancis, pintu pivot, pintu Belanda, pintu geser atau sliding hingga pintu lipat yang kini menjadi salah satu model pintu yang cukup tinggi peminat. Dari sekian banyak pintu lipat atau easy folding door yang ada di pasaran, pintu lipat yang cukup menyita perhatian jenis kaca yang dikembangkan perusahaan Korea yaitu Easy Folding. Mengetahui kebutuhan pasar akan pintu berjangka panjang, perusahaan ini memberikan perbedaan yang cukup menonjol pada produknya. Di mana jika pada umumnya pintu lipat memiliki titik tumpu pada rel atas dan rel bawah sebagai penyeimbang. Maka Easy Folding sebaliknya, di mana titik tumpu berada pada rel dan rel atas sebagai penyeimbang. Hal ini tentu saja membuat Easy Folding Door menjadi lebih awet dan tahan lama. Biasa Easy Folding sistemnya, biasa yang lain railnya di atas, tapi Easy Folding railnya di bawah. Kenapa lebih bagusin? Nanti kalau railnya atas, daunnya seperti ini gede, lama-lama pasti jatuh, turun terusin. Jadi itu pintunya tidak bisa geser, tidak bisa buka. Railnya bawah, gampang buka. Jadi satu jaring pun bisa buka. Selain itu, pintu lipat perusahaan Korea Selatan ini menggunakan bantalan baja stainless anti karat, sehingga wajar jika hanya perlu satu jari untuk melipat pintunya. Pada setiap sisinya, pintu terdapat gasket atau karet pelindung, sehingga meminimalisir kecelakaan atau terjepit. Bisa bukanya seperti ini. Turun dulu, kita gampang satu jaring pun bisa buka. Perusahaan Korea yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun ini mendatangkan langsung bahan baku dari Korea Selatan, sehingga sudah jelas dan memiliki mutu yang tinggi. Kisaran harga Easy Folding Door ini juga cukup beragam, tergantung tinggi dan sesuai pesanan. Rata-rata harga yang ditawarkan di angka 5 hingga 8 juta rupiah untuk per daunnya. Kalau untuk Easy Folding saya pilih itu karena produknya lebih bagus, dan untuk kalau dibandingin dengan model konvensional itu kualitasnya jauh lebih baik lah. Mungkin sebagian orang tidak ada yang mengira bahwa cacing merupakan salah satu hewan yang memiliki banyak manfaat. Karena selain sebagai penyubur tanaman atau pakan hewan ternak, cacing juga sering menjadi alternatif dalam ilmu medis. Dan salah satu cacing yang ternyata memiliki nilai bisnis adalah cacing sutra atau yang dikenal dengan cacing rambut dengan ukuran sekitar 2-4 cm dan hidup di perairan jernih. Di lapangan untuk pasokannya sangat minim. Sehingga cacing sutra yang kandungan proteinnya sekitar 40-50% ini menjadi hal yang paling mungkin dicari oleh para petani. Hal inilah yang membuat semakin banyak orang yang mulai membudidayakan cacing sutra terutama di masa pandemi seperti saat ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk dapat membudidayakan cacing sutra versi Biz Update. Pertama, pemilihan benih yang berkualitas dengan ciri menyerupai gumpalan rambut yang bergerak cepat. Lalu pisahkan gumpalan cacing dan pindahkan ke wadah lain yang telah diisi air. Jumlah air dalam wadah harus selalu bersih dan memiliki kadar oksigen yang cukup. Kedua, media budidaya. Ada dua jenis media yang dapat digunakan, yaitu lumpur. Anda perlu menyiapkan wadah atau tempat yang akan diisi dengan lumpur. Pastikan lumpur berasal dari persawahan yang tidak mengandung logam, serta harus selalu dialiri air. Atau menggunakan air,
Anda perlu menyiapkan wadah yang bersih dan cukup besar, lalu aliri air bersih, baik menggunakan selang atau rak air berbentuk pancuran. Dan yang paling penting, wadah harus memiliki kadar oksigen tinggi. Ketiga, pemindahan benih cacing. Setelah beberapa hari dalam wadah, pindahkan benih ke dalam media budidaya. Menggunakan sendok, jaring ikan, atau tangan dalam proses ini perlu kehati-hatian karena ternyata cacing sutra mudah stres. Keempat, perawatan cacing sutra. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam proses perawatan, yaitu media selalu dialiri air dengan jumlah debit air yang cukup serta memiliki kandungan oksigen dan tidak tercemari bahan kimia apapun, terutama logam. Kelima, pemberian pakan haruslah teratur. Beberapa makanan yang dapat diberikan pada cacing sutra adalah ampas tahu, kotoran ayam yang telah difermentasi, serta sawi yang telah dihancurkan. Cara pemanenan bisa dilakukan dengan mengambil cacing sutra pada bagian koloni-koloni. Kita kumpulkan menggunakan ember, setelah itu kita tampung kurang lebih 1 jam, nanti akan muncul cacing sutra dengan kondisi perairan yang jernih. Setelah itu kita saring dan kita aliri air sampai kita hasilkan cacing sutra yang bersih dari lumpur dan kotoran yang ada di sekitarnya. Harga cacing sutra dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Harga ini tentu saja dapat berubah tergantung kondisi serta permintaan. Cacing sutra sendiri banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak atau bahan baku obat serta kosmetik. Maka tak heran, bisnis budidaya cacing sutra ini termasuk ke dalam ide bisnis yang cukup menguntungkan. Wah, menarik ya pemirsa, ternyata cacing memiliki manfaat dan nilai bisnis yang tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, meskipun kayaknya agak-agak geli gimana gitu ya, tapi boleh juga nih jadi satu ide bisnis buat Anda. Tapi masih berbicara mengenai bisnis, kali ini Biz Update punya satu informasi bisnis kuliner donat kekinian yang kabarnya nih bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Dan juga ada informasi ini mengenai bisnis orang yang bisa membuat Anda kaya raya. Nah, penasaran kan? Berikut informasinya untuk Anda. Berbisnis makanan memang tidak ada matinya. Dalam satu hari saja, banyak kreasi baru yang bermunculan pada dunia kuliner. Hal ini membuat banyak orang tergiur untuk mencobanya. Membuat bisnis makanan tentu bukan hal yang mudah, namun jika dilakukan dengan talenta, maka hal tersebut akan terasa mudah dan menyenangkan. Dengan kreativitas dan modal yang kecil, tentu bukanlah hal yang mustahil untuk memulai suatu usaha. Salah satunya makanan yang memiliki rasa yang manis dan tergolong sangat populer ini, yaitu donat. Bisa menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan karena memiliki banyak penggemar, mulai dari anak-anak hingga kalangan tua juga sangat menyukainya. Donat memiliki bentuk original yang bulat dengan lubang di tengahnya. Namun agar lebih menarik, tentu Anda juga bisa membuat donat ini dengan topping yang beraneka rasa seperti coklat, stroberi, durian, mangga, dan berbagai rasa lainnya. Anda bisa berkreasi sesuai keinginan dan membuatnya menjadi lebih menarik agar para pembeli tertarik untuk mencoba kue donat yang Anda jajakan. Untuk pemasarannya, Anda bisa menitipkan kue donat ini pada kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah, di warung-warung, atau menjajakannya di depan rumah jika tempat Anda terbilang cukup ramah dan strategis dilalui banyak orang. Keuntungan yang Anda dapatkan pun bisa bervariasi tergantung dengan di mana Anda menitipkan kue donat tersebut. Apabila di kantin sekolah, tentu harga yang dibanderol rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per donat. Namun jika Anda bisa menjualnya di tempat yang lebih bergengsi seperti mall atau supermarket, tentu harga jualnya juga bisa lebih mahal, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per donatnya. Dengan bahan dan cara pembuatan yang tidak beda jauh, Anda bisa meraup untung yang jauh lebih besar. Untuk Anda yang tertarik, cara membuat donat terbilang cukup mudah. Berikut Biz Update rangkum resep donat bagi pemula. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain adalah 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 50 gram margarin yang dicairkan, 125 ml air hangat, 3 gram ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 250 gram tepung terigu.
Cara membuatnya, campurkan gula pasir, 2,5 sendok makan tepung terigu dan ragi. Kemudian berikan air hangat secukupnya dan jika adonan sudah tercampur dengan merata, masukkan kembali sisa tepung terigu tersebut. Lalu masukkan margarin yang telah dicairkan dengan susu dan tambahan telur, kemudian aduk sampai merata dan uleni adonan hingga kalis. Diamkan selama 10 menit baru kempiskan donat, lalu timbang masing-masing 40 gram dan dibentuk bulat. Kemudian diamkan selama 45 hingga 60 menit sampai adonan mengembang. Setelah itu dapat digoreng pada minyak panas sampai matang dan hiasi sesuai selera. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik mencoba bisnis donat rumahan ini? Atau hanya akan membuatnya sebagai cemilan manis selama di rumah saja? Selamat mencoba! Membudidayakan tanaman memang sedang dilirik sebagai hobi atau peluang bisnis. Salah satunya seperti tanaman umbi-umbian yang berhasil mencuri perhatian masyarakat, yaitu tanaman porang. Meski belum terlalu familiar di kalangan masyarakat, namun perlu diketahui bahwa porang ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan. Tanaman porang dikenal dengan nama iles-iles, termasuk ke dalam spesies Amorphophallus muelleri, yaitu tanaman penghasil umbi-umbian. Tanaman porang dulu hanya dianggap sebagai makanan ular oleh sebagian besar masyarakat, sebab tanaman ini banyak tumbuh liar di pekarangan rumah. Namun kini ternyata tanaman porang memiliki banyak manfaat pada bidang industri dan kesehatan, karena porang memiliki kandungan konyak, glukomanan atau KGM yang sekilas bentuknya mirip dengan tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air. Serat yang larut sangat baik bagi kesehatan, karena kandungan ini, porang mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen yang tinggi. Porang banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, kosmetik, penjernihan air, hingga pembuatan lem dan jelly, yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang dan China. Bagi kesehatan, porang dapat membantu mengontrol berat badan, menurunkan tekanan darah tinggi, mengendalikan kadar kolesterol, dan beberapa manfaat lain. Jika tertarik membudidayakan porang, dapat dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Umumnya dalam kurun waktu 4 tahun, tanaman porang akan berbunga dan menghasilkan biji. Biji-biji yang dihasilkan kemudian harus disimpan terlebih dahulu hingga bisa ditanam saat musim penghujan. Porang bisa tumbuh di berbagai jenis tanah dengan ketinggian yang beragam, akarnya bisa beradaptasi pada ketinggian 0-700 mdpl. Namun porang akan tumbuh lebih baik jika di tanah yang memiliki naungan seperti pohon jati, mahoni, dan sengon. Cara merawat porang terbilang cukup mudah dengan memastikan tidak ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman porang karena gulma dapat menghambat pertumbuhan porang. Kemudian peninggian guludan bertujuan untuk menjaga ketegakan porang. Yang terpenting juga yaitu pemupukan. Pemupukan pertama menggunakan pupuk kompos dan dilakukan sebelum proses tanam. Pemupukan kedua menggunakan pupuk organik atau anorganik NPK, TSP, dan dilakukan saat tanaman porang sudah mulai tumbuh. Kemudian lakukan penjarangan agar umbi dapat tumbuh besar. Harga umbi porang segar mencapai Rp4.000 per kilogram, namun untuk harga porang yang sudah diolah dan siap diekspor berkisar Rp14.000 per kilogram. Tak hanya itu, ternyata bisnis porang merupakan komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi di luar negeri. Porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aneka makanan seperti mie shirataki, beras analog, jeli konyaku, dan tahu. Budidaya porang disebut-sebut sebagai budidaya memanen dolar sebab memberikan keuntungan yang sangat besar, seperti seorang pembudidaya yang kini memiliki luas lahan 50 hektar. Hasil panennya bisa mencapai 150 ton per hektar dalam 8 bulan dengan harga Rp8.000 per kilogram, maka bisa meraup omset mencapai Rp1,2 miliar. Nah, bagaimana pemirsa? Informasi baru ya, ternyata dalam satu jenis tanaman dapat memiliki beragam manfaat, serta dapat dijadikan sebagai sebuah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Masih di Biz Update, siapa di sini yang suka memelihara burung?
Nah, selain lucu dan bisa menjadi obat saat stres melanda, ternyata unggas yang satu ini juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar. Nah, kira-kira burung seperti apa ya? Nanti kita akan lihat, namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Shana Suwartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan pastinya menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 9 bulan terakhir menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat tiap daerah yang sangat turun drastis. Bahkan penurunan pendapatan sangat dirasakan oleh para pelaku pasar seluruh dunia. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk produktif walaupun di rumah saja. Sudah banyak orang yang sukses dalam usaha berawal dari hobi. Semua hobi dapat berpeluang menjadi ladang bisnis. Usaha salah satunya adalah hobi memelihara burung lovebird. Semakin meningkatnya permintaan jenis burung ini ditandai dengan banyaknya perlombaan burung berkicau di berbagai tingkat daerah maupun nasional yang menjadikan lovebird sebagai kelas utama. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari sebuah keuntungan di tengah masa pandemi COVID-19 dengan cara beternak atau budidaya burung lovebird. Lovebird merupakan jenis burung beo yang memiliki warna bulu yang menarik dengan suara khasnya menjadi salah satu faktor membuat burung yang berasal dari Afrika ini memiliki nilai jual yang lumayan tinggi dan beberapa orang tertarik untuk melakukan budidaya burung lovebird. Penggemar burung lovebird di Indonesia belakangan ini semakin banyak dan terus bertambah setiap harinya. Hal ini memicu banyak para peternak untuk mengembangbiakannya. Sehingga peluang usaha di bidang peternakan ini pun semakin berkembang, bahkan sanggup menarik perhatian peternak burung lain untuk beralih membudidayakan burung ini. Warna-warna menarik yang dimiliki burung lovebird dan suara merdu kicauan yang dikeluarkannya menjadi alasan para pemilik untuk menjadikannya peliharaan di rumah. Bahkan selain itu, ada juga yang memelihara burung ini karena tertarik dengan kepintaran yang dimiliki burung ini. Selain warnanya yang indah dan cantik, burung ini tergolong mudah untuk dibudidaya. Aktivitas pemberian pakan burung lovebird dilakukan secara rutin dan teratur setiap hari. Frekuensi pemberian pakan burung lovebird tergantung pada usia burung. Pada umumnya semakin muda usia burung lovebird, maka semakin banyak porsi makan yang diberikan. Untuk burung lovebird dewasa, bisa secara rutin memberi makan 1 kali dalam sehari, baik pagi atau di sore hari. Kita juga harus rajin membersihkan tempat makan dan tempat minum pakan burung lovebird, karena tempat makan dan tempat minum yang kotor dapat menimbulkan bakteri dan berpengaruh bagi kesehatan burung lovebird. Sama halnya dengan aktivitas pembersihan tempat pakan, kandang burung lovebird juga seharusnya dibersihkan secara rutin setiap hari. Hal ini wajib dilakukan agar kebersihan kandang tetap terjaga dan burung lovebird terhindar dari berbagai macam bakteri dan penyakit. Untuk memandikan lovebird sangat mudah, bisa menggunakan sprayer atau semprotan, sehingga kita tidak harus memindahkan lovebird ke kandang lain.